Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Solihin dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih. Baiklah, karena kita tidak bisa belajar secara tatap muka, maka kita akan melakukan belajar secara daring atau online. Pinjam meminjam atau ariyah secara bahasa artinya pinjaman. Menurut terminologi atau secara istilah, ada beberapa definisi tentang ariyah. Yang pertama, menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah, ariyah adalah pembolehan atau untuk mengambil manfaat tanpa mengganti. Yang kedua, menurut Hanafiyah, menyatakan bahwa ariyah adalah pemilihan manfaat secara cuma-cuma atau gratis. Yang ketiga, menurut Malikiyah, mendefinisikan ariyah yang artinya pemilikan manfaat dalam jangka waktu dengan tanpa imbalan. Nah, dari definisi-definisi ini tadi dapat disimpulkan bahwa ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Adapun dasar hukum ariyah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dan juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi yang artinya, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Nah, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Anas dinyatakan bahwa Rasulullah telah meminjam kuda dari Abu Talhah, kemudian beliau mengendarainya. Adapun untuk hukum pinjam-minjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Yang kedua sunnah, yang artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya. Misalnya, meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam uang untuk bersekolah anaknya, dan sebagainya. Yang ketiga, wajib, yang artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya, ada orang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang. Nah, hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjami. Yang keempat, haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya, seseorang meminjam pisau untuk membunuh. Nah, hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat rumah untuk berbuat maksiat. Rukun pinjam meminjam ada 4, yaitu yang pertama adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Yang kedua adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Yang keempat batas waktu untuk mengembalikan. Dan yang terakhir, yang kelima adanya sigoh atau ijab dan qabul. Syarat pinjam meminjam yang pertama adalah syarat bagi mu'ir, yaitu berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa anak kecil tidak sah meminjamkan. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Yang kedua adalah syarat bagi musta'ir, yaitu orang yang meminjam, yaitu mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Dan yang terakhir, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang ketiga, syarat bagi musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam adalah barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya, ada manfaatnya, barang itu kekal atau tidak habis setelah dipinjam manfaatnya. Nah, oleh karena itu, maka setelah dimanfaatkannya menjadi habis atau berkurang zatnya, tidak sah dipinjamkan. Yang keempat, syarat batas waktu untuk mengembalikan.
ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam-minjam. Sebab pada hakikatnya pinjam-meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya, sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus menggunakan biaya menjadi tanggung jawab peminjam. Yang kelima, sigot atau lapas ijab dan kabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjam. Macam-macam ariyah itu ada dua. Yang pertama adalah ariyah mutlak, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk meminjam saja atau dibolehkan orang lain. Nah, contoh meminjam binatang, dan dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pengguna binatang tersebut. Namun, walaupun begitu peminjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak berlebihan. Yang kedua adalah ariyah muqayyad. Nah, ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Peminjam harus bisa menjaga batasan-batasan tersebut, kecuali jika kesulitan untuk mengambil manfaat barang. Hak dan kewajiban pemberi pinjaman atau mu'ir dan peminjam atau musta'ir. Yang pertama adalah hak dan kewajiban pemberi pinjaman atau mu'ir. Adapun hak dan kewajibannya menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal dan juga tidak didasarkan atas riba. Yang kedua, hak dan kewajiban peminjam atau musta'ir, yaitu harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat, biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya, dan yang terakhir, selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pinjam-meminjam. Yang pertama adalah pinjam-meminjam harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan tidak melanggar norma agama. Pinjam-meminjam barang untuk perbuatan maksiat hukumnya haram. Yang kedua, orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang itu sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik barang. Misalnya, seseorang meminjamkan tanah dengan akad hanya diperkenankan untuk ditanami padi, maka tidak boleh ditanami tebu. Yang ketiga, merawat dengan baik. Yang keempat, jika barang yang dipinjamkan itu rusak atau hilang dengan pemakaian sebatas yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak wajib mengganti, sebab pinjam meminjam itu sendiri berarti saling percaya mempercayai. Akan tetapi, kalau kerusakan barang yang dipinjam akibat dari pemakaian yang tidak semestinya atau oleh sebab lain, maka wajib menggantinya. Yang kelima, jika dalam proses mengembalikan barang itu memerlukan biaya, maka yang menanggung adalah pihak peminjam. Yang keenam, akad pinjam-meminjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak. Yang ketujuh, akad pinjam-meminjam akan putus jika salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia atau karena gila. Maka jika terjadi hal seperti itu, maka ahli waris wajib mengembalikannya dan tidak halal menggunakannya. Dan andaikan ahli waris menggunakannya, maka wajib membayar sewanya. Yang kedelapan, jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan peminjam, misalnya yang memberi pinjaman mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, sedang meminjam mengatakan bahwa barangnya belum dikembalikan, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuannya pemberi pinjaman dengan catatan disertai sumpah. Yang ke-9, setelah si peminjam telah mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan atau membatalkan akad, maka tidak boleh memakai barang yang dipinjam itu. Alhamdulillah, penyampaian kakak tadi sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.